Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita masuk di tema 4, subtema 2. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, mari kita belajar pada tema 4, sehat itu penting. Nah, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, muatan bahasa Indonesia. Nah, pada tema 4 subtema 1, kemarin kita telah belajar tentang apa itu pantun. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang isi atau makna dan amanat pantun. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Nah, amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Nah, contoh, ayo bacalah contoh pantun berikut. Sore hari berwarna jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, jadi isi atau makna pantun di atas adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Nah, amanatnya apa? Amanat pantun di atas adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Perbedaan pantun dan syair. Nah, kalau kemarin pantun ciri-cirinya terdiri dari 4 baris. Kemudian bersauja AB. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Oke, kalau 1, 2 disebut sampiran ya. Jadi kalau 3, 4 isi. Nah, sedangkan syair seperti apa? Sama-sama terdiri dari 4 baris. Kemudian bersaja A. Berarti yang suku terakhir di baris paling belakang ya, namanya saja. Ini tapi kalau syair sajanya A. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, semua baris merupakan isi. Jadi kalau pantun ada sampirannya, tetapi kalau syair tidak ada sampiran, dia langsung semuanya isi. Kita lanjutkan. Perhatikan contoh berikut. Pantun dan syair. Pantun, tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, ini kita bisa lihat jumlah barisnya ada 4. Kemudian bersajaknya dilihat. Ini ada ga, ada ti. Berarti A, B. Ada ga, ada ti. Berarti AB. Kemudian 2 baris pertama ini 1, 2. Ini tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Nah, ini disebut sampiran. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, ini isinya pantun. Nah, sedangkan syair, kita lihat. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, ini jumlahnya berapa? 4 baris. Kemudian sajaknya kita lihat di bagian belakang. Mu. Berarti ini A. Kemudian kita lihat di sini semuanya isi tanpa ada sampiran.
Nah, jadi ini perbedaan pantun dan syair. Sudah jelas ya? Kemudian isi makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Nah, contoh ini ada pantun anak-anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Nah, isi atau makna pantun bermain kejar-kejaran, membuat badan sehat dan hati senang. Amanat pantun, anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Kemudian contoh lagi, pantun orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya? Nah, ini adalah isi atau makna pantun. Keinginan seseorang untuk berkenalan. Amanat pantunnya, saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Nah, ada perbedaan ya. Kalau ini untuk anak-anak, ini untuk remaja yang mengenal temannya. Kita lanjutkan. Isi makna berdasarkan contoh pantun nasihat. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun, agar tercipta ketentraman. Nah, isinya sudah jelas tentang hidup rukun, menciptakan ketentraman. Amanatnya apa? Kita harus hidup rukun. Nah, sekarang pantun kiasan. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Nah, ini pantun kiasan karena ada kiasannya, yang sampiran ini adalah kiasan. Kemudian isinya tentang janganlah sombong karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Amanat pantunnya, kita tidak boleh sombong. Oke, kita lanjutkan. Membuat dan membaca pantun. Berikut langkah-langkah dalam membuat pantun. 1. Tentukan tema pantun yang akan dibuat. 2. Tentukan jenis pantun yang akan dibuat. 3. Buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. 4. Buatlah bagian sampiran pantun. Nah, tugas ini sudah kita laksanakan di subtema 1. Nanti akan kita ulang kembali di subtema 2 ini. Apakah kalian sudah selesai? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Berbalas pantun. Oke, sudah siap? Ayo, bacalah pantun berikut. Pulang ke kampung halaman, mampir sebentar di kota Sragen. Coba terka wahai kak teman, sel darah apa mengandung oksigen? Nah, dibalas nih. Pulang kampung ke Majalengka, sudah pasti beli oleh-olehnya. Kalau boleh coba ku terka, sel darah merah itu jawabnya. Nah, cakep. Sekarang kita masuk di muatan SPDP. Nah, pada tema 2 kemarin kita sudah ada tugas untuk membuat tarian. Nah, ada beberapa yang sudah mengumpulkan, ada yang belum. Untuk tema 4 ini kita akan ulas kembali. Properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Properti kuda lumping pada tari kuda lumping beserta tata rias dan busananya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada membawa apa? Oh, ada parangnya. Ada juga membawa ini, kemudian kita lihat busananya. Dia memakai sarung atau ini ikat pinggang juga yang dililit tubuhnya. Kemudian ada ikat kepalanya, ada ikat di tangannya. Kalau ini properti selain parang dia ada kuda lumpingnya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, properti kipas pada tari legong beserta tata rias dan busananya ini bisa kita lihat. Ada kipas, ini ada mahkotanya, ada bajunya yang berbentuk seperti ini. Kemudian properti topeng dan bulu merak pada tari reog beserta tata rias dan busananya. Nah, bisa kita lihat propertinya besar sekali ini. Nah, jadi ada reognya. Dari mana ini? Nah, dari Ponorogo. Oke, kita lanjut. Nah, jenis-jenis pola lantai dalam tari. Nah, kalian sudah mengetahui tentang properti busana tari, maka ini adalah pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Ada dua macam pola lantai utama, ada pola lantai lurus dan lengkung. Nah, jadi kalau berpindah tempat membentuk sebuah ini seperti ada lurus, kadang mereka membuat sebuah lingkaran pas nari, kadang mereka miring, kadang mereka melengkung. Nah, inilah disebut pola lantai. Ada pola lantai zigzag, diagonal, ke depan lurus. Ada kadang penari mereka melengkung. Nah, ini disebut pola lantai. Ayo perhatikan gambar berikut. Nah, ini tadi. Nih, ada yang miring, ada pas melingkar, ada pas zigzag, seperti ini. Nah, properti apa yang digunakan dalam tarian tersebut? Nah, ini contohnya mereka membawa kipas. Sebutkan pola lantai yang digunakan pada setiap gambar. Nah, ini ada lingkaran, ini ada zigzag. Oke, bisa terpahami? Kita lanjutkan. Pola lantai dalam tari kreasi daerah. Nah, kemarin sudah ada tugas ya tentang membuat tarian daerah. Pola lantai dalam kreasi daerah memiliki makna garis lurus memberikan kesan lembut, garis mendatar memberikan kesan istirahat, garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis, diagonal memberikan kesan kuat. Nah, ini contoh tari saman memiliki pola lantai, garis lurus dan mendatar. Kita sekarang beralih ke materi IPS. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Kemarin kita sudah belajar tentang ada interaksi individu, interaksi kelompok, dan interaksi individu dengan kelompok. Nah, sekarang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. 1. Bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. 2. Bahasa Indonesia digunakan di sekolah. 3. Bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. 4. Bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. 1. Melestarikan adat istiadat di suatu daerah. 2. Melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Kemudian pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. 1. Mengolah sumber daya alam. 2. Membangun sarana dan prasarana. Interaksi dalam bidang pendidikan. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. 1. Interaksi siswa dengan siswa. Kemudian 2. Interaksi siswa dengan sumber belajar. 3. Interaksi siswa dengan guru. 4. Interaksi siswa dengan lingkungan. Nah, interaksi ini harus terjalin harmonis, harus seimbang. Oke, kita lanjutkan.
tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, kita sekarang masuk di PPKN. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai, melalui musyawarah dapat dilakukan pemungutan suara atau voting. Nah, oke. Jadi pengambilan suara terbanyak atau voting biasa atau coblosan. Misalkan kita pemilihan ketua kelas, dihitung berapa banyak yang memilih si A, berapa banyak yang memilih si B. Kemudian hasil suara terbanyak itulah hasil keputusan musyawarah. Nah, yang merasa tidak memilih si A misalnya yang jadi ya tetap harus menjalankan apa hasil keputusan musyawarah. Tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Contoh tanggung jawab siswa di sekolah. Kemarin sudah belajar hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Nah, sekarang contoh di sekolah, tanggung jawabnya apa saja? 1. Belajar dengan tekun. 2. Menjaga kebersihan sekolah. 3. Mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba antar kelas. 4. Berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Piket kelas merupakan salah satu tanggung jawab kelompok. Setiap anggota kelompok melakukan tugas masing-masing. Tugas tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, demikian tadi materi kita pada tema 4 subtema 2. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah.